Adapun pembahasan pada kegiatan kali ini, yang pertama ada flow map dan penjelasannya, 2 arsitektur dan penjelasannya, 3 DFD dan penjelasannya, 4 metode pengembangan perangkat lunak dan penjelasan per langkah. Yang pertama, flow map dan penjelasannya. Sebelum adanya SI, sebelum adanya Sistem Informasi di Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Tuna dan Nuraksa, wisatawan berinteraksi langsung dengan petugas TWA. Mereka mencari informasi mengenai hewan dan lokasi TWA melalui Google sebelum memutuskan untuk kunjungan. Saat tiba di TWA, wisatawan membeli tiket masuk di lokasi dan langsung mendapatkan karcis fisik untuk menikmati pengalaman melihat binatang di dalamnya. Selanjutnya adalah sesudah adanya SI. Setelah adanya sistem informasi, wisatawan dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Tuna dan Nuraksa. Mereka dapat memilih lokasi TWA yang diinginkan, mendapatkan alamat serta peta lokasi, dan bahkan membeli tiket masuk secara online dengan opsi pembayaran melalui e-money atau m-banking. Alternatifnya, wisatawan dapat membayar tiket di loket TWA secara langsung. Setelah pembayaran, wisatawan akan menerima karcis fisik jika memilih pembayaran offline atau e-tiket jika menggunakan metode online. Selain informasi lokasi, sistem ini juga menyediakan detail tentang binatang endemik di TWA, termasuk foto-foto mereka. Wisatawan bahkan dapat mewarnai binatang endemik dalam sistem, mengunduh hasilnya, dan memilih untuk menjelajahi informasi lebih lanjut tentang binatang atau lokasi. Berikut adalah flow map-nya. Arsitektur dan penjelasan. Sistem Informasi Binatang Asli Nusa Tenggara Barat, yaitu SIBAL NTB, akan menerapkan arsitektur berorientasi layanan SOA dengan fokus pada kemudahan penggunaan. Dalam SIBAL NTB terdapat composite application seperti pemesanan tiket, informasi lokasi, informasi hewan endemik NTB, dan mewarnai hewan endemik NTB. Selain itu, tersedia layanan bisnis yang dapat digunakan berulang oleh pengguna, termasuk check information, check invoice, dan coloring yang terintegrasi dengan berbagai fitur seperti informasi lokasi, pemesanan tiket, dan mewarnai hewan endemik NTB. Selanjutnya, yaitu SIBAL NTB juga memiliki data repositor yang terdiri dari 5 komponen, yaitu wisatawan, pengelola taman, balai konservasi SDA NTB, masyarakat, dan cloud. Wisatawan dapat menggunakan sistem ini untuk mengakses informasi tentang TWA dan hewan endemik. Pengelola taman, terutama TWA Gunung Tuna dan Nuraksa, dapat memberikan informasi terkait TWA dan tiket masuk. Balai Konservasi SDA NTB dapat memantau kondisi TWA, hewan endemik, dan jumlah kunjungan. Masyarakat umum termasuk yang tidak berada di NTB dapat mengakses dan mempelajari informasi tentang hewan endemik NTB. Semua data disimpan dalam cloud untuk kemudahan pengelola data dalam SIBAL NTB. SIBAL NTB itu didesain responsif, memungkinkan akses dari berbagai perangkat dan sistem operasi, termasuk smartphone Android, iOS, komputer desktop Windows, Mac OS, dan Linux. Prioritas utama adalah memastikan informasi binatang asli NTB dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna, dimanapun dan dengan berbagai perangkat. Ini mendukung upaya konservasi dan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah DFD dan penjelasan yang pertama adalah DFD level konteks. Diagram data flow tersebut merepresentasikan SIBAL NTB dengan 4 pengguna, yaitu adalah admin, TWA, Taman Wisata Alam, Balai Konservasi SDA NTB, dan masyarakat. Admin di sini bertugas untuk mengolah data, pemesanan data yang diterima dari Balai Konservasi SDA NTB dan TWA itu. Sedangkan TWA sebagai penyedia lokasi yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, dan masyarakat itu adalah konsumen utama, konsumen yang dapat mengakses ke berbagai fitur seperti informasi detail satwa asli NTB, TWA, dan tiket kunjungan, dan dapat mewarnai satwa-satwa asli NTB. Lalu yang kedua adalah DFD level 0. Data flow diagram tersebut menggambarkan fitur-fitur dalam sistem informasi binatang asli NTB dan penggunaannya. Admin memiliki wewenang untuk informasi detail dengan fungsi menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Sedangkan TWA berperan sebagai penyedia data lokasi, hewan endemik NTB, dan harga tiket masuk, serta juga dapat menerima data pengunjung.
Lalu Balai Konservasi SDA NTB bertugas memantau informasi detail dalam sistem dan memperoleh data TWA seperti lokasi, jumlah hewan, dan pengunjung. Dan sedangkan masyarakat sendiri dapat mengakses informasi tentang lokasi, TWA, hewan endemik NTB, dan harga tiket masuk di Gunung Tunak maupun Nuraksa. Sekarang saya menjelaskan terkait untuk DFD level 1-nya, yang dimana DFD untuk di level 1 ini dia itu menjelaskan terkait dengan detail lokasi dan detail satwa yang ada di sistem informasi binatang asli di NTB atau SIBAL NTB. Nah, data DFD tersebut juga itu terhubung oleh 4 user dari SIBAL NTB tersebut, yang dimana 4 user tersebut itu terdiri dari admin, Balai Konservasi SD NTB, TWA itu adalah Taman Wisata Alam, dan juga yang terakhir itu adalah masyarakat, yang dimana dari detail lokasi dan detail satwa tersebut itu saling berhubungan satu sama lain dengan 4 user yang kami miliki dalam sistem informasi binatang asli di NTB. Nah, untuk selanjutnya itu adalah DFD untuk level 2. Untuk di level 2 ini terdapat 2 pengguna, yang dimana 2 pengguna ini adalah TWA atau Taman Wisata Alam, dan juga yang kedua adalah masyarakat. Jadinya mereka memiliki akses ke fitur-fitur terkait memesan tiket dan mewarnai yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem informasi binatang asli di NTB atau SIBAL NTB. Yang terakhir ada metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan yang digunakan oleh kelompok kami adalah Rapid Application Development dengan fokus pada pendekatan prototyping. Pendekatan ini memungkinkan pengiriman prototipe awal kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan tampilan sistem informasi. Perbaikan berulang dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna hingga mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Pada awal prototipe dibuat pada kertas, tampilan sistem informasi dinyatakan dengan 2 jenis pengguna, yaitu admin serta TWA, masyarakat, dan Balai Konservasi SDA NTB. Umpan balik dari pengguna adalah tentang kerapian prototipe yang dikirimkan serta kurangnya tampilan pada bagian memesan tiket dan mewarnai. Kemudian, ini penampilan afternya. Dalam pembuatan prototipe setelah perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna, kami menggunakan website whimsical.com. Tampilan awal prototipe memiliki 3 menu, yaitu peta satwa NTB, pembelian tiket, dan mewarnai. Setiap menu memiliki tampilan tersendiri. Menu lokasi TWA menampilkan peta lokasi TWA, sementara menu pemesanan tiket memungkinkan pemilihan TWA, jumlah tiket, tanggal, dan metode pembayaran, dengan konfirmasi yang berbeda untuk pembayaran offline dan online. Dan untuk menu mewarnai binatang menyediakan alat mewarnai dengan opsi unduh hasil mewarnai.